juga tidak terlalu ini ya, masih belum paham terhadap situasi yang seharusnya balance ya. Kadang-kadang meskipun mereka mendapatkan persoalan ketidakadilan di dalam mulai dari tingkat keluarga tadi, mereka masih menganggap bahwa itu biasa. Tuhan menciptakan manusia di sini sama adanya. Bahkan konstitusi kita bilang, mau itu perempuan, mau itu laki-laki, mau kaya, mau miskin, rambut lurus, rambut keriting, kita semua seharusnya sama memperoleh hak, sama memperoleh jaminan terhadap keamanan, perlindungan, hak asasi dan semuanya. Kita sadari meskipun sudah banyak pendidikan gender, banyak kawan-kawan NGO ya, atau yang juga sudah mulai concern, dan saya pikir siapa sekarang yang tidak bicara gender, tapi faktanya memang tidak mudah ya membuat orang itu menjadi paham akan gender ya, terutama soal kesetaraan gender. Jangankan bicara soal gender dalam konteks yang benar, kadang-kadang mereka juga masih bilang, oh gender itu soal perempuan. Nah itu pemahaman yang salah. Jadi saya dulu masih ingat waktu masih pertama di koalisi, ada di teman-teman, wah kalau yang gender ini gender muslim gender. Nah itu pemahaman yang salah. Itu hanya dalam masalah yang kecil aja, apalagi kita bicara soal pemahaman bagaimana melihat konteks persoalan seperti itu. Dan memang benar bahwa sampai sekarang kita memang tidak bisa menutup mata ya, aparat penegak hukum, bahkan juga mungkin lembaga-lembaga yang selama ini mengatasnamakan sebagai pelindung perempuan gitu ya, tetapi juga belum paham akan persoalan sebenarnya apa persoalan yang dihadapi oleh perempuan. Terkadang ada tekanan untuk melakukan hubungan seksual di situ terhadap perempuan, dan apalagi kalau misalnya tadi menyambung Mbak Mika, selain ada budaya patriarki, kita perempuan juga distereotipkan untuk sebagai orang yang penurut, kemudian tidak bisa asertif gitu. Jadi ketika misalnya contoh kecilnya deh, misalnya ayo kita cabut yuk bolos sekolah gitu, mereka tidak bisa menolaknya. Sampai akhirnya ketika misalnya pacarnya ngajakin ciuman terus dianya tidak berkenan, sebenarnya ya udah dia tidak bisa menolak gitu, karena gara perempuan tidak bisa menjadi asertif ya. Selain itu juga terkadang yang sangat memprihatinkan adalah ketika perempuan itu berpacaran ya, itu menjadi sarana yang secara tidak sadar membuat perempuan itu kehilangan banyak kesempatan. Seperti misalnya gini, perempuannya aktif organisasi, kemudian pacarnya selalu bilang, aduh jangan pulang malam ya. Jadi ketika misalnya udah pulang malam gitu, terus begitu dilarang, kamu kan perempuan, jangan pulang malam. Atau enggak ketika misalnya perempuan yang mau pergi kemana-mana harus diantar sama pacarnya. Sebenarnya kalau misalnya ditanya siapa sih korban dari budaya patriarki ini, bukan hanya perempuan juga gitu, laki-lakinya juga sebenarnya dia jadi korban, menjadi keharusan dia untuk selalu mengantar pacarnya, menjaga pacarnya. Padahal sih perempuan dan laki-laki kan ya kalau misalnya dibilang kesetaraan dia juga bisa gitu. Terbesarnya terkadang pertama sih kayak misalnya pemahaman tentang hak asasi manusia itu belum ya untuk kalangan remaja. Jadi kayak misalnya tadi Mbak Mika bilang pemahaman bahwa siapapun orangnya, tidak peduli dia perempuan atau laki-laki, rambutnya seperti apa, itu masih kurang gitu. Jadi ketika misalnya kita ngasih tahu lah kan lo juga bisa gitu ikut organisasi, kenapa yang laki-laki bisa kenapa perempuan nggak bisa, ya balik lagi gitu, ada budaya patriarki, terus ada pemahaman HAM-nya kurang gitu. Jadi ketika diberitahu pun dia lebih resisten jadinya. Oke, sebenarnya terkadang yang sangat disayangkan ya kayak tadi dibilang juga, kadang di keluarga ataupun misalnya di lembaga pendidikan sekolah itu sendiri yang melegalkan budaya-budaya patriarki ini gitu. Kayak misalnya perempuan harus sopan, bajunya harus sopan gitu. Terus ketat sedikit nggak boleh, nanti memancing ini birahi seperti itu sih. Problema terbesarnya ya itu tadi karena sistem sih. Jadi baik dari orang tua, mungkin gurunya juga, kemudian teman-teman sebayanya juga. Jadi
kalau misalnya untuk dirubah itu sendiri tuh harus dari sistemnya juga. Dan remaja ini kan proses transisi, jadi dia sudah mulai bisa berpikir dan mulai bisa memutuskan apa yang sebaiknya yang terbaik buat dia gitu. Nah makanya kalau untuk kesehatan reproduksi di sekolah itu terkadang masih membahas tentang perbedaan biologis, baru itu aja gitu. Terus udah gitu misalnya informasi tentang HIV, udah informasi dasarnya, tapi tidak membahas tentang kenapa perempuan itu menjadi posisi yang lebih rendah gitu, atau misalnya tidak diutamakan itu kenapa, belum sampai membahas itu.